Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Kali ini, kami akan membahas tentang fakta-fakta tentang Satrio Piningit, sosok yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya dan Gus Dur, sebagai pemimpin Indonesia yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi Nusantara. Apa saja fakta-fakta tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Satrio Piningit adalah nama yang diberikan kepada seorang pemimpin Indonesia yang akan muncul pada akhir zaman, untuk mengganti sistem pemerintahan yang korup, bermasalah, dan tidak adil. Satrio Piningit dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai tokoh yang memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Sumber utama ramalan tentang Satrio Piningit adalah karya Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal dengan kemampuan meramalnya. Prabu Jayabaya menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan alam yang akan terjadi sebelum dan sesudah kemunculan Satrio Piningit dalam beberapa kisahnya. Beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal adalah tentang kedatangan penjajah kulit putih dan kuning, perang saudara antara Jawa Timur dan Jawa Barat, bencana alam seperti gunung meletus dan banjir besar, serta zaman edan atau zaman kekacauan. Namun, ramalan Prabu Jayabaya tidak menyebutkan nama atau ciri-ciri spesifik sosok tersebut. Ramalan Prabu Jayabaya hanya menggambarkan kondisi umum yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia jika tidak ada perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, banyak orang yang mencoba mencari tahu siapa Satrio Piningit itu dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan melihat ciri-ciri fisik atau karakteristik dari Satrio Piningit. Beberapa orang berpendapat bahwa Satrio Piningit harus memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yatim piatu, tak punya bapak dan ibu, hidup mandiri, tidak suka meminta-minta atau mengemis, berwatak arif, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisulaweda. Ciri-ciri fisik atau karakteristik ini didasarkan pada asal-usul atau latar belakang dari Satrio Piningit. Menurut beberapa sumber, Satrio Piningit adalah putra dari Batara Indra, dewa langit dalam mitologi Hindu-Buddha. Batara Indra juga dikenal sebagai Kresna dalam mitologi Hindu-Buddha. Kresna adalah dewa kebaikan yang memiliki paras seperti burung merpati. Selain itu, Batara Indra juga dikenal sebagai Baladewa dalam mitologi Hindu-Buddha. Baladewa adalah dewa keberanian yang memiliki watak keras kepala. Ciri-ciri fisik atau karakteristik lainnya didasarkan pada simbol-simbol atau lambang-lambang dari Satrio Piningit. Menurut beberapa sumber, Trisulaweda adalah senjata legendaris dari raja-raja kerajaan Majapahit. Trisulaweda juga dikenal sebagai pedang agung Majapahit. Trisulaweda melambangkan kekuatan militer dan kebijaksanaan dari raja-raja Majapahit. Trisulaweda juga merupakan simbol dari Tridharma, yaitu tiga ajaran utama dalam Hindu-Buddha, yaitu Dharma, kebenaran, Artha, kesejahteraan, dan Kama, kebahagiaan. Selain Trisulaweda, ada juga simbol-simbol atau lambang-lambang lain yang dikaitkan dengan Satrio Piningit, seperti burung Garuda, yang melambangkan kekuatan, kecepatan, dan keagungan, bintang, yang melambangkan kejayaan, keberuntungan, dan kehormatan, bulan, yang melambangkan ketenangan, kesucian, dan keindahan, matahari, yang melambangkan kehidupan, kehangatan, dan kecerahan, merah putih, yang melambangkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kemerdekaan. Cara lain untuk mencari tahu siapa Satrio Piningit adalah dengan melihat tanda-tanda atau gejala-gejala dari kemunculannya. Beberapa orang berpendapat bahwa Satrio Piningit akan muncul pada saat-saat tertentu yang ditandai oleh berbagai peristiwa atau fenomena, seperti zaman edan atau zaman kekacauan, yang ditandai oleh banyaknya kejahatan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian, zaman susah atau zaman kesulitan, yang ditandai oleh banyaknya bencana alam, wabah penyakit, perang, dan krisis, zaman gila atau zaman kegilaan, yang ditandai oleh banyaknya kebohongan, penipuan, pengkhianatan,
dan kefanatikan, zaman akhir atau zaman kiamat, yang ditandai oleh banyaknya tanda-tanda akhir zaman, seperti munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Namun, tidak semua orang setuju dengan cara-cara tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa Satrio Piningit tidak bisa ditemukan dengan cara-cara tersebut, karena Satrio Piningit adalah sosok yang rahasia dan tersembunyi. Satrio Piningit tidak akan muncul secara terang-terangan, melainkan secara diam-diam. Satrio Piningit tidak akan mengumumkan dirinya sebagai pemimpin, melainkan sebagai pelayan. Satrio Piningit tidak akan memaksa orang untuk mengikutinya, melainkan menginspirasi orang untuk berubah. Salah satu orang yang berpendapat demikian adalah Gus Dur, mantan Presiden Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh pluralis dan intelektual. Gus Dur mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang tidak terikat oleh waktu, tempat, atau agama. Satrio Piningit adalah sosok yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Satrio Piningit adalah sosok yang bisa berwujud sebagai individu, kelompok, atau gerakan. Satrio Piningit adalah sosok yang bisa beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau lainnya. Gus Dur juga mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang universal, yaitu visi, membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Misi, mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang positif. Nilai-nilai, menghargai kebinekaan, mengedepankan dialog, dan menjunjung demokrasi. Gus Dur mencontohkan beberapa sosok yang bisa dianggap sebagai Satrio Piningit, seperti Bung Karno, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama, Bung Hatta, yang mendampingi Bung Karno dan menjadi wakil presiden pertama, Bung Tomo, yang memimpin perlawanan rakyat Surabaya melawan penjajah, Sutan Sejahrir, yang menjadi Perdana Menteri pertama dan menegakkan demokrasi, Gus Dur, yang menjadi presiden keempat dan membela hak-hak minoritas. Gus Dur juga menyarankan agar kita tidak terlalu fokus mencari Satrio Piningit, melainkan berusaha menjadi Satrio Piningit. Gus Dur mengajak kita untuk mengembangkan potensi diri kita, berkontribusi bagi bangsa dan negara, dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Demikianlah fakta-fakta tentang Satrio Piningit yang kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami.